Jam 8 pagi membangunkanku. Alarm berbunyi, dan aku membuka mata perlahan, meregangkan tubuh yang masih enggan meninggalkan selimut hangat. Di kamar kosku yang sederhana, rutinitas pagi terasa begitu familiar. Menyapu mata dari kantuk, menarik napas panjang, dan mempersiapkan diri menghadapi hari. Aku berjalan menuju kamar mandi, membiarkan air hangat membasuh badan, membersih sisa tidur, dan menenangkan pikiran. Setelah mandi, aku mengenakan baju yang sudah kusiapkan semalam. Aku meraih ponsel dan tas, memastikan semua siap untuk kuliah. Sepatu kusarungkan ke kaki, pintu kos aku kunci dengan hati-hati, lalu melangkah keluar. Aku menyalakan motorku, menarik napas dalam, dan mulai perjalanan singkat ke Universitas Jambi. Perkenalkan, aku Teuku, mahasiswa Universitas Jambi jurusan Ilmu Sejarah semester 5. Tak terasa, Universitas Jambi mulai terlihat di kejauhan. Gedung-gedung kampus menjulang, mahasiswa berlarian menyiapkan kuliah. Dan aku merasa langkahku pagi ini bukan sekedar menuju kelas, tetapi juga menuju awal perjalanan yang lebih besar. Tom, tuh. Udah ada bapak kan? Nggak tahu? Ya, ayo. Di parkiran, aku bertemu dengan Doni, teman sejurusanku yang selalu ceria dan mudah akrab dengan siapa saja. Kami berjalan bersama menuju gedung kuliah, saling bertukar cerita ringan tentang mata kuliah, dosen, dan rutinitas kampus. Keberadaannya membuat perjalanan ke kelas terasa lebih santai. Teman-teman, kayaknya teman-teman di sini sudah banyak paham tentang budaya Jambi. Kayaknya kita memiliki tugas lah untuk teman-teman ini semua. Carilah situs yang ada di Indonesia untuk diteliti, didokumentasikan dan dipresentasikan besok di kelas. Nah, saya ada rekomendasi untuk teman-teman agar memudahkan dalam pencarian sumber. Carilah coba di Candi Muaro Jambi. Itu kompleks percandian terluas di Asia Tenggara. Cocok untuk penelitian kamu juga itu. Candi Muaro Jambi, sepertinya menarik. Lilin kecilku, pelikmu pelikku, bolehkah ku rayakan bersamamu? Perihal 1000 angan yang telah terbenam, perkara sajak nada dan irama rumpang, senandung tawa bersulang air mata, bintang-bintang turut serta merayakan.
Halo di ngapo? Dari mana, Teng? Aduh lah di kos ngapo? Dah kapan nak buat tugas video boy? Oh tugas tadi yo. Yo, Besok lah dak, langsung kita gas candi itu. jam berapa tuh? Pagi lah cocoknya. Oke, gaskan. Kabari be besok kalau nak ke kos aku. Aman. Besok kabari. Yo, dah. Yo. Semakin jauh aku meninggalkan keramaian, jalanan berganti tanah merah. Pepohonan tinggi mengapi jalur dan udara membawa aroma sungai dan tanah basah. Di sepanjang perjalanan, aku membayangkan ribuan tahun lalu, para biksu dan pelajar datang ke sini menempuh jalur yang sama. Mereka membawa ilmu, doa, dan harapan, menapaki tanah yang kelak menjadi pusat pembelajaran terbesar di Nusantara. Akhirnya, aku tiba di sini, di tengah hamparan tanah merah dan reruntuhan yang membentang luas, di mana setiap bata seakan berbisik tentang tangan yang menyusunnya ribuan tahun lalu. Dengan catatan di tangan, aku mulai meneliti setiap sudut candi, menulis, mengamati, mencoba menangkap detail yang mungkin akan hilang jika tidak dicatat. Setiap langkah membuka pertanyaan baru. Siapa yang pertama kali menemukan kembali candi ini? Mengapa bata-batanya tetap kokoh hingga kini? Dan bagaimana kehidupan masyarakat sekitar yang beragama Islam hidup berdampingan dengan warisan Buddha ini? Untuk menemukan jawabannya, aku harus berbicara dengan mereka yang tahu lebih banyak. Warga yang hidup berdampingan dengan candi atau pemandu yang setiap hari menelusuri sejarahnya bersama pengunjung. Disinilah saatnya mendengar cerita langsung dari mereka. Nah, candi kok dulu ditemukan siapa? Ya masyarakat Cikola yang nemukan. Tapi tahun 18 sekian masyarakat itu sampai kini sampailah ke kamu kok. Segalule dan segala macam. Karena dia tak begitu menulis, tak juga begitu membaca. Karena dia tadi dia sebenarnya lebih jenius orang lain. Karena segala disimpan di situ. Nah akhirnya waktu tahun 1820-an sekian itu datanglah seorang perwira Inggris, perwakilannya dari Belanda. Dia memetakan matahari. Nah mampirlah ke dusun Bawah Jambi itu. Nah karena dia kok bule, dianggap orang yang punya pengetahuan, dilaporkanlah oleh masyarakat lokal bahwa ada candi, ada reruntuhan bata di sana oleh warga. Nah dicatatlah oleh namanya Snedger. Jadi segini itu siapa yang nemukannya? Ya Snedger. Karena dia nyetak. Namun, ada satu hal menarik di sini. Dulu Muaro Jambi adalah pusat pembelajaran Buddha terbesar di wilayah Melayu. Tapi hari ini masyarakat yang tinggal di sekitarnya beragama Islam. Aku bertanya-tanya, bagaimana perubahan besar ini terjadi? Di saat peradaban Islam berkembang pesat, ya. Nah, Islam dulu khusus di Nusantara itu dia berpolitik. Nah, dia ada dua. Pertama apa? Raja yang dekati. Karena orang dulu tunduk takluk kepada raja. Nah, sudah itu namanya politik kawin mawin.
Kalau lah radio lah kata harus gabung dan ya sudah. Harus masuk. Nah, apakah Buddhis kau masih nak bertahan? Karena pengaruh dia tidak besar lagi. Kini berapa orang? Orang 7. Saya dewe yang mempertahankan pendapat saya. Apa kan tak kalah saya? Nah, itu yang terjadi. Nah, sudah itu belum lagi namanya sistem manusia kok ada namanya pindah memindah. Satu hal membuatku semakin penasaran. Bagaimana mungkin bata-bata ini bertahan lebih dari 1000 tahun? Kokohnya bahkan melampaui bangunan modern. Ada rahasia yang harus kudengar langsung dari orang yang paling memahami konstruksi candi ini. Berarti kan kamu belum mengakui bahwa leluhur kamu itu lebih cerdas daripada orang ini. Contoh, ya. Dia macam mana melekatkan batu ni? Ya kan? Tradisi melekatkan batu itu sampai sekarang di Bali itu masih dijalankan. Cara apa? Sistem cuma gosok. Berarti yang beredar-beredar tuh kayak yang putih telur. Nah, kau bagi dikit putih telur. Candi sebanyak tu berapa ribu telur, butir telur ni. Kalau nak pecut ayam dia telur tiap hari. Kan nak masuk dalam logika. Ya. Jadi batu tu batu-batu tu digosok sama batu, dibagi air dikit, lama-lama dia bisa nempel. Nah, tapi kualitas tanah yang dibuat batu itu kualitas pilihan. Tak ada macam kamu buat batu gini tu asal pek segala macam lah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita menemukan bata itu dia menggunakan getah damar. Batu-batu ada filosofi. Tidak masing-masing orang tu buat batu-bata. Semua di bawah itu ada filosofi. Nah, batu itu terbuatnya dari apa? Nyemurnya bagi apa? Panas kan? Bisa dikatakan api. Nah, sudah tu tanah tu butuh kadar apa? Sudah tu pengeringan batu tu tak cukup dengan panas, dengan apa lagi? Angin. Itulah disebut dengan 4 elemen. Sambil menelusuri area ini, aku mulai menyadari sesuatu. Bahwa sebagian besar kawasan Candi Moro Jambi masih tersembunyi di balik tanah dan pepohonan. Hanya sebagian kecil yang terlihat sementara. Sisanya seakan masih menunggu untuk ditemukan. Hal ini membuatku bertanya, ketika candi ini pertama kali ditemukan kembali, apakah semuanya langsung dibuka dan diekskavasi, atau justru ada proses panjang yang harus dilalui? Tahun 1822, lama kali. Nah, itu cuma berapa candi lah kita sebut kan. Sudah tu tahun 1936 ada pula orang berdasarkan catatan Snetgear tadi. Ya. Nama Tek Adam. Nah, tahun 36. Nah, catatan Tek Adam kau diterusi pula oleh arkeolog Belanda. Nama Eccekruk. Snetgear tadi, Eccekruk yang tadi orang Inggris. Snetgear kau yang lama tinggal di situ. Tahun 1937 ada catatan-catatannya tu. Orang dusun pun nyebutnya buaya putih. 37 makin banyak temu candi Baru tahun 1956 baru ada arkeolog pertama Malaysia nama Pak Sumono. Datang juga ke situ. Belum juga ekskavasi. Berarti yang masih utuh ditemukan tuh Dati yang utuh.
Karena ketimbun tanah dan hancur. Mas, aku kayak dikit ya. Ya, nah baru tahun 76 barulah dilakukan yang namanya ekskavasi. Tahun 78 lah baru start mulai. Inilah gumpung tinggi yang kamu tengok ini. Tahun Itu yang dieskavasi pertama. kali dan dilakukan pemugaran. Tahun 78. Nah kini tu berapa ekor candi yang sudah ada tu? Baru 13. Nah 14 yang masih tahapan ekskavasi. Nah baik, okey lah 14 candi kini tu kan. Dari 78 ke 2025 ni, berapa puluh tahun. Nah baru 14. 98 kalau berarti hampir 48 tahun baru 14. Belum lagi. Kalau 48 tahun lagi 14 berarti 28 dong. Itu berarti. Berarti butuh bertahun-tahun untuk aku nak. Sekok candi itu ya bisa namanya 5 tahap. 5 tahap berarti 5 tahun. Nah, kan tak baca bisa itu bangunan kawan. Melihat Candi Muaro Jambi hari ini, aku sadar bahwa masa lalu selalu meninggalkan jejak. Ada yang terlihat jelas, ada juga yang harus digali pelan-pelan agar tidak rusak. Dan entah kenapa perjalanan ini sedikit mengingatkanku pada perjalanan hidupku sendiri. Termasuk masa lalu yang ya kadang masih suka muncul tiba-tiba. Bedanya kalau candi perlu dijaga dan dirawat. Mantan lebih baik dijaga jaraknya. Namun dari candi ini aku belajar satu hal. Masa lalu bukan untuk disesali, tapi untuk dipahami. Karena tanpa masa lalu kita tidak akan tahu siapa diri kita sekarang. Dan seperti bata-bata kuno yang masih kokoh bertahan, beberapa kenangan memang tetap tinggal. Meski kita sudah lama melangkah pergi. Tapi tenang saja, aku tidak akan melakukan ekskavasi ke masa lalu hubungan. Itu terlalu berbahaya. Arkeolog pun mungkin menyerah. Yang jelas, perjalanan di Candi Muaro Jambi ini mengajarkan satu hal penting. Bahwa beberapa kisah perlu kita rawat. Dan beberapa lagi cukup kita jadikan pelajaran saja. Semoga perjalanan ini menjadi pengingat bahwa tidak semua yang hilang harus dicari. Dan tidak semua yang ditemukan harus dipertahankan. Terima kasih Candi Muaro Jambi untuk ceritamu dan untuk sedikit mengingatkanku bahwa move on itu penting. Natin. Nah, kita berada di sini sekarang. Di sini ada festival dari utama. Nyamuk. Teman. Woi, gimana? Tengok. Tengok jalan kami kalian kecil, jalan kalian apa? Kami tak montong, musang tinggi depan. Kecil,